Dulu pernah juga pergi ke dokter, terus dinyatain katanya bilang kayaknya kamu nggak bisa basket lagi. Tapi target dari seorang Cio sebenarnya dari awal terjun ke dunia basketnya apa? Kira-kira karir kedepannya kalau disuruh pilih bakal jadi pelatih basket atau jadi aktor? Siapa teammate yang paling disuka sama Cio selama 2 tahun di EVOS ini? Sejauh ini kalau dilihat-lihat kira-kira rival terberat tim deh. Ini kita bicara as a team. Menurut Cio sendiri. Back again with me, Laras Tahira di Instant Replay. Seperti biasa di konten kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama atlet-atlet basket nih, cerita sejarah dari sebelum mereka menjadi pemain pro sampai menjadi seorang legend seperti sekarang. Dan kita sudah kehadiran salah satu pemain hebat dari EVOS Thunder Bogor. Ini dia Cio Manuputi. Selamat sore Cio. Halo. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Ini dengar-dengar kabarnya nih sekarang teman-teman dari EVOS Thunder Bogor lagi sibuk-sibuknya latihan nih. Emang sesibuk itu sekarang latihannya? Iya, kita sih latihan dari Senin itu jadwalnya 2 kali latihan, Selasa sekali gitu terus sampai Sabtu. Sampai Sabtu? Sampai Sabtu, iya. Hari Minggu pacaran? Minggu pacaran. Hari Minggu pacaran ya. Tapi gimana nih, kan kalau ngomongin soal perjalanan pastinya panjang banget ya. Setahu Laras ini Cio sudah mulai bermain basket itu dari sejak sekolah dulu. Betul. SMP, bahkan SD mungkin? Sebenarnya kan gue itu angkatan lama ya, jadi maksudnya nggak kayak sekarang gitu, banyak akademi, banyak tim-tim basket. Nah dulu tuh cuma senang-senang basket aja gitu, cuma main-main di kompleks setiap sore habis sekolah, terus habis itu pulang ke rumah sorenya basketan. Basket lagi, jadi life is for basketball gitu ya? Kurang lebih gitu kali. Gara-gara apa awalnya tertarik basket? Apa mungkin karena sang kakak kan seorang atlet juga, tapi kan beda cabang nih. Dia kan badminton ya kan. Kenapa waktu itu nggak ikutan kakak buat ikutan badminton? Jadi awal main basket itu sebenarnya dari kakak yang paling tua. Jadi sebenarnya ada 2 kakak. Nah kakak gue yang paling pertama itu awalnya memang main bulu tangkis. Akhirnya kakak gue yang kedua ngikut. Nah udah nggak main bulu tangkis, pindah ke basket. Nah akhirnya gue yang ngikut gitu. Nah dulu sempat latihan bulu tangkis, cuman nggak enjoy aja gitu latihan bulu tangkis. Jadi lebih nggak passion kayaknya, karena lebih suka basket gitu. Tapi dulu sambil nontonin pertandingan juga? Iya, cukup nontonin sih. Dulu nonton apa? Dulu IBL pun sempat nonton. IBL-an zaman dulu banget itu. Zamannya Aspak SM. Nah, nonton NBA juga nonton, cuman ya karena terbatas banget kan dulu TV itu kan. Jadi nggak semua ngikutin gitu. Berarti kalau ngomongin soal dukungan dari keluarga nggak usah ditanya lagi karena udah dari kakak-kakak sebelumnya udah masuk ke cabang olahraga gitu ya. Bener. Full support banget nih keluarga. Iya, keluarga full support banget karena kan memang dari kakak yang pertama juga udah gelutin basket. Nah, dia kan pelatih juga sebenarnya. Iya, dia sempat jadi pelatih juga, terus kakak juga udah sampai timnas, sampai bela Indonesia sampai di mana-mana. Keren banget. Nah, jadinya sekarang ya jadi didukung full support gitu sama keluarga gitu. Jadi satu keluarga ini full penghargaan ya. Yep. Luar biasa banget. Tapi dalam perjalanan ini yang memang cukup panjang, bisa dibilang berarti udah sekitar 10 tahun lebih. Iya, kurang lebih. Dunia basket ini. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau dari SMA bisa lebih panjang lagi. Cuman kurang lebih ya 10 tahun. Di pro itu nih tahun ke-7. Tahun ke-7. Dulu sempat membela Salatiga. Satya Wacana ya. Satya Wacana. Kemudian langsung ke West Bandit. Sampai akhirnya sekarang ada di EVOS Thunder gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal perjalanan seorang Cio yang berpindah-pindah klub bisa dibilang seperti itu kan, adaptasinya juga pasti nggak segampang itulah gitu. Nah, mungkin boleh diceritain ke IBL fans nih ups and downs menjadi seorang atlet yang harus bisa dibilang lumayan sering untuk beradaptasi seperti apa? Iya kan, untuk pindah dari satu tim ke tim lain kan juga benar butuh adaptasi. Kan. Harus bikin chemistry sama anak-anak yang lain, pelatih, pelatihnya, manajemennya dan segala macamnya. Ya itu butuh adjustment juga sih dan tapi karena kita juga udah saling mengenal di luar basket walaupun cuma tahu doang ya.
itu juga udah lumayan titik bikin lebih cepat kenal gitu loh. Yeah. Jadi adaptasinya juga mungkin nggak sesusah itu gitu, Oh, sih. gitu. Jadi ya survive aja bisa ini. Jadi kayaknya Cio ini emang orangnya easy going banget ya. Iya Tadi sih. aja datang-datang pertanyaan segala macam, nggak apa-apa santai tanya Iya. aja. Begitupun ketika latihan basket mungkin ya coach pengen ngapain, oke gue jalan deh gitu. Iya, kayak easy gitu. going aja. Easy going aja. Tapi kan pastinya kalau ngomongin ups and down, Cio juga pernah mengalami ACL di tahun 2012. 2012. Iya. Jauh sebelum ada di klub profesional lah. Betul, seperti itu iya. ya. Kalau ngomongin soal seorang mental seorang atlet, kayaknya nggak semua bisa survive dengan kondisi yang istilahnya Cio pernah down pada saat itu Iya. gitu. Itu nge-build mentalnya gimana sampai akhirnya Cio bisa berdiri menjadi seorang Cio yang sekarang. Iya. Nah, yang susahnya itu adalah waktu zaman gua itu kan nggak kayak zaman internet kayak sekarang gitu. Oke. Kita bisa ngelihat, oh ini dulu pernah ACL terus akhirnya comeback dan segala macam. Iya, Nah, iya. itu masih agak susah tuh, keterbatasan informasi juga tuh jadi bikin was-was apakah udah ya itu, apakah bisa nih gue survive gitu dan segala macam. Jadi dulu pernah juga pergi ke dokter terus dinyatain katanya bilang kayaknya kamu nggak bisa basket lagi. Wah, itu Wah, drop banget dong. parah banget, drop banget. Jadi apa ya, gloomy banget deh pokoknya. Hari-harinya gloomy banget. Sempat gitu. hopeless dong. Sempat ada di titik hopeless, tapi ya bersyukur banget punya keluarga yang support gitu kan. Apalagi stigma zaman dulu tuh kalau pemain atau atlet yang sudah cedera lutut tuh udah habis gitu karirnya. Iya. Apalagi kan ACL itu kan ada di lutut. Yes, itulah Iya. yang terpenting yang Iya. menopang badan ini gitu kan. Iya kan, ya salah satu bagian paling penting lah ketika melakukan kegiatan atlet itu. Nah, akhirnya keterbatasan informasi juga, jadi ya susah tuh akhirnya. Tapi seneng banget keluarga support, teman-teman juga support. Kayak ya kasih kata-kata walaupun terkesan klise gitu ya, kayak itu aja, Ya, kayak kamu sering pasti didengar, bisa dan segala macam. Kau pasti bisa lakuin dan segala macamnya. Tapi ternyata itu ngebangun juga sih akhirnya. gitu? Iya, akhirnya pelan-pelan. Yang satu quote tapi lupa dari siapa. Jadi nggak usah fokus nanti aja, kan prosesnya tuh 6 bulan. Betul. Nah, jadi nggak usah pikir nanti bulan ke-6 aja, fokus aja hari ke hari. Gimana hari ini lu bisa ngapain, hari ini bisa ngapain gitu. Jadi kalau kecil-kecilnya aja bisa di take care, yang gedenya nanti akan take care itself gitu. Oh, berarti sebenarnya kata-kata itu bukan hanya sebuah kata-kata ya, tapi itu bisa literally memotivasi juga ya. Bener banget, iya. Jadi emang motivasi diri sendiri juga kan perlu. Terus pada saat itu ketika Cio lagi down-downnya banget gitu ya, ketika nggak ada istilahnya pada saat itu nggak ada harapan gitu, apa yang pada saat itu memotivasi Cio gitu? Apa nih sebenarnya gue tuh pengen apa ke depannya gitu, pengen menjadi seorang apa? Iya, itu juga jadi pertimbangan juga kan. Tapi karena memang keluarga dukung, apalagi kakak ya. Kakak-kakak itu kan yang paling dekat dibanding sama orang tua kan agak jauh tuh, maksudnya umurnya. Nah, kakak-kakak juga kalau konsultasi sama mereka, ngobrol sama mereka, kayak ya udah coba aja, why not gitu. Cobain, kamu punya talenta, kamu passion juga, why not gitu. Apalagi ada tawaran, ya udah, gas aja gitu. Oh, pada saat itu juga ada tawaran-tawaran? Iya, ada tawaran juga. Jadi ya why not aja gitu, coba. Iya betul. Gitu. Ya kenapa kacang gitu kan? Iya, why not ya. Tapi target dari seorang Cio sebenarnya dari awal terjun ke dunia basketnya apa? Kalau awal sih memang punya target pribadi ya, kayak misalkan untuk dapat Rookie of the Year atau nominasi-nominasi yang seperti itu pengen gitu. Tapi untuk sekarang tuh kayaknya kalau untuk sekarang ya, be a good leader for the team sih. Oh gitu. Itu yang paling penting ya. Iya. Bener deh, bener sih. Tapi aku tuh setuju banget. Nah, kalau ngomongin soal karir ya, kan kalau kita ngomongin soal karir-karir aktor ada yang berubah menjadi seorang atlet gitu. Bahkan atlet itu juga ada yang jadi kamu juga kan Cio ini main di IBL web series kan? Iya bener. Nah ini bakal ada kira-kira karir ke depannya. Kalau disuruh pilih bakal jadi pelatih basket atau jadi aktor? Waduh. Karena kita pasti IBL fans juga nontonin nih IBL web series yang ada Cio-nya gitu loh. Yang belum tahu makanya nonton. Sekalian promosi, Yoi. nonton.
Jadi kalau bisa memilih antara menjadi pelatih basket, jadi tetap ada di dunia perbasketan ini, atau jadi aktor, mana nih kira-kira yang bakal dipilih sama Cio? Kalau ada kedua hal itu pelatih juga seru sih, tapi kayaknya gue akan ambil aktor. Oh, aktor aja. Tantangan tersendiri kayaknya. Tantangan tersendiri. Ya karena memang banyak juga pemain basket yang akhirnya terjun di dunia entertainment ya. Bener banget. Sudah banyak contohnya gitu. Untuk cuannya. Cuannya betul. Langsung semangat ke situ ternyata poinnya ya. Nah ini ngomongin EVOS Thunder Bogor deh ya. Berarti Cio ini sudah bergabung dengan EVOS itu sekitar 2 tahun? Iya, ini bulat tahun kedua. Oh ini bulat tahun kedua? Iya. Sebenarnya dari tahun lalu tuh baru masuk ya setahunan lah ya untuk jalanin seasonnya, masuk ke season yang kedua. Iya. Oke, 2 tahun. 2 tahun di EVOS Thunder betah ya? Betah kok. Siapa teammate yang paling disuka sama Cio selama 2 tahun di EVOS ini? Semua suka sih. Harus pilih main satu. aman aja. Iya makanya. Coba yang paling kayaknya tuh Brody banget gitu. Biasanya sama Dani sama Juan. Sama Dani sama Juan? Iya. Kenapa? Cocok ya sefrekuensi? Iya, sering main bareng, ngobrol bareng. Ya, ngobrol apa? Apa sih random? Kepo, ngobrol apa? Iya. Selama 2 tahun di EVOS ini gimana kesan-kesannya ada di tim bersama teman-teman? Timnya rata-rata muda, bukan rata-rata muda ya, memang. Rata-rata di bawah Cio? Iya, rata-rata di bawah. Yang di atas itu cuma 3 orang. Oke. Iya, dan sisanya pemain-pemain muda. Gitu ya, tantangan tersendiri, apalagi ini tim baru. Dan most of them itu adalah pemain baru main di liga gitu. Jadi adaptasinya dan segala macamnya juga masih baru gitu. Dan dipegang sama Coach Andre itu memberikan warna baru tentang basket aja sih, karena pengetahuan-pengetahuannya dia soal basket yang pelatih kita sekarang itu memberikan cara baru buat gua untuk melihat oh ternyata main basket tuh seperti ini gitu. Jadi memang EVOS itu kalau bisa digambarkan dalam satu kata itu memberikan warna baru. Memberikan warna baru. Tapi dengan kehadiran atlet-atlet baru ini, kehadiran rookie-rookie ini kan kalau kita tahu nih para pemain-pemain baru ini tuh mereka baru masuk tapi jago-jago gitu. Betul. Nah ini dengan hadirnya mereka, menurut Cio sendiri malah bikin Cio lebih down atau malah semakin termotivasi sih? Semakin termotivasi dong. Sebenarnya mereka adalah talenta-talenta yang baik gitu. Maksudnya pemain-pemain bagus. Kalau di dunia basket itu kan sebenarnya nggak itu aja, nggak luas. Jadi udah tahu nama-nama mereka tuh sebelumnya tuh udah tahu gitu. Cuman namanya main basket itu kan nggak cuma sekedar 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, tapi secara kolektif. Nah itu yang sebenarnya masih menjadi PR buat kita juga gitu. Nah karena masih jadi PR itu adalah motivasi tersendiri buat gua untuk bisa, ayo nih kita harus bisa bekerja sama sebagai satu tim supaya kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Wih keren banget. Udah disiapin berapa bulan sebelumnya nih tadi kata-katanya. Iya dong. Tapi ngomongin soal PR sendiri nih, ini kan sebentar lagi mau persiapan untuk pre-season IBL ya? Iya. Udah mulai latihan-latihan gitu. Sejauh ini kalau dilihat-lihat kira-kira rival terberat tim deh, ini kita bicara as a team. Menurut Cio sendiri? Wah, kalau kita tuh sebenarnya nggak ada rival-rivalan ya, maksudnya. Kayak menurut Cio nih, aduh bakalan ketemu sama tim ini nih, bakal PR banget nih. Sebenarnya sejauh ini nggak ada ya, jujurly banget nih, itu nggak ada. Wow, jujurly, kekinian. Nah, itu memang kita ngelihatnya memang setiap game itu penting buat kita gitu. Dan kita nggak bisa meremehkan, karena apalagi kita juga bukan tim di papan atas, kita harus maksudnya jujur-jujuran aja gitu. Nah itu membuat kita tuh every game matters gitu. Jadi nggak bisa diremehin atau tim ini nih gampang, tim ini nih yang kita sengit, enggak. Tapi setiap game itu penting buat kita, bahkan setiap menit itu menjadi krusial buat kita. Jawaban aman lagi. Bukan. Iya ada amannya sih. Tapi benar itu memang jadi PR kita. Jadi memang kalau di briefing tim itu nggak pernah kita fokus nanti kita lawan game ini, itu urusan belakangan, urusan nanti. Tapi gimana caranya di tim kita ini untuk bisa kasih apa yang kita punya dulu gitu. Tapi emang kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di setiap game ya. Betul. Pasti ada sesuatu hal apa nih kita nggak pernah tahu, makanya harus prepare for the worst. Nah itu makanya kita harus selalu prepare dalam bentuk apapun. Yes. Tapi kalau dalam bentuk personal, kira-kira siapa nih rival terberat? Aduh. Biasanya ya yang sebelum-sebelumnya kalau ditanya kayak gitu dia jawabannya yang temenan aja biar aman aja. Rival sih nggak ada ya, tapi ya
Iya, jawabannya teman pasti sih. Iya pasti. Siapa nggak apa-apa, sebut mention deh satu nama. Kalau main tuh sama Coke seneng. Sama Coke. Iya, soalnya ini emang seneng main atau dia lawan terberat? seneng main, maksudnya saling apa sih namanya, saling sikat-sikatan lah mungkin bahasa anak basket kayak gitu. Karena emang dari dulu tuh kan, karena kita seangkatan emang dari dulu tuh ketemunya dia sering terus main. itu. Oke. Iya. Harapan Cio untuk Evos Thunder Bogor ke depannya, mungkin sekarang nih masih ada hal-hal yang menurut Cio nih, aduh kayaknya masih bisa nih diapain lagi gitu. Kalau jadi lebih baik pastilah ya, itu jawaban sangat-sangat klise dan aman sebenarnya. Tapi bener sih. Kan? Nah, ya untuk target sendiri mungkin itu haknya pelatih lah, maksudnya daerah-daerahnya pelatih yang nanti akan bahas soal program ke depan nanti kita maunya apa. Tapi yang pasti kita nggak mau sama yang kayak season kemarin. Soalnya season kemarin itu kita peringkat 2 dari bawah. Nggak apa-apa, namanya juga perjalanan. Iya. Tapi ya itu jadi motivasi sendiri sih buat kita, kalau kita tuh nggak boleh nih kayak kemarin lagi gitu. Nah untuk soal target sendiri secara merinci tuh saya nggak bisa bilang. Tapi yang pasti adalah kita nggak mau sama kayak season kemarin. Yes. Gitu, harus jadi lebih baik. Naik peringkatnya. Naik peringkat. Dan naik gajinya. Amin. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Sekarang ini dong, tips-tips dari seorang Cio nih, kan sudah menjadi salah satu pemain legendary di Indonesia, pemain yang jago, banyak banget prestasinya ya IBL fans. Untuk teman-teman yang pengen melangkah menjadi seorang atlet basket, apa yang harus dilakukan nih? Apalagi mengingat Cio juga pernah ada di masa-masa keterpurukan gitu pada saat itu ya, yang membuat Cio berpikir ini bisa nggak ya lanjut lagi menjadi atlet basket, dan ternyata luar biasa. Aduh, oke, tips and trick ya. Ini buat, gue cuma bilang buat orang yang memang benar-benar serius di basket dan emang benar-benar pengen. Jawabannya sebenarnya simple, yaitu latihan. Yang pertama itu latihan. Jangan pernah puas sama apa yang kalian punya. Yang kedua, tetap latihan. Yang ketiga, jangan pernah bosan latihan. Nah, kalau misalkan di dalam perjalanan basket, kalau ada bosen, itu mah hal wajar, hal biasa. Yang penting jangan ditinggalin aja itu basketnya kalau memang benar-benar serius. So it's part of your journey. Kalau misalnya kalian ngerasain sakit, kalian ngerasain bosen, kalian ngerasain jenuh, it's part of the journey gitu. Nanti ketika kalian sudah petik hasilnya, nanti kalian akan ngerasain manisnya sendiri. Jadi jangan pernah bosan latihan. Latihan, dan latihan. Udah cocok jadi coach? Iya, kayaknya cocok jadi pembicara. Jadi pembicara, silakan mau undang untuk webinar-webinar ya. Iya, webinar. Zoom meeting gitu. Zoom meeting, udah dong, sekarang udah offline. Oh, iya, udah offline sekarang. Jadi pokoknya semangat buat Cio dan teman-teman Evos Thunder Bogor. Makasih. Semoga tahun depan di season selanjutnya bisa at least top 5, top 3 deh. Amin. Ya kan? Karena nggak ada yang nggak mungkin. Benar. Part of your journey, bro. Itu dia, bro. Asik, bro. Sukses terus, pokoknya terima kasih juga Cio untuk waktunya. Thank you banget ya. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi banyak teman-teman yang apalagi ingin menjadi seorang atlet basket di kemudian hari ya. Itu dia IBL fans, ngobrol-ngobrol Laras barengan sama salah satu pemain yang hebat banget nih dari Evos Thunder Bogor. Jadi kalau teman-teman pengen nih kira-kira next siapa lagi ya atlet basket yang harus kita tanya-tanya lagi, yang harus kita ulik-ulik lagi, coba kamu tinggal tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe juga, dan share video ini supaya kamu terus bisa tahu, bisa update tentang seputaran IBL Indonesia, tentang basket ini ya. Kalau gitu, Laras Tahira dan juga Cio, kita pamit undur diri dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.